Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas uji komparasi statistik parametrik menggunakan SPSS. Kalau manual, uji komparasi statistik parametrik itu ada uji Z dan uji T. Yang membedakan adalah uji Z itu jika simpangan baku populasi diketahui dan uji T jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, kalau menggunakan SPSS, uji Z dan uji T ini kita bedakan menjadi 3, maksudnya bisa dilakukan menggunakan yang pertama itu adalah one sample t-test apabila datanya itu hanya dari satu jenis data. Misal jika kalian meneliti dalam sebuah kelas, hanya dalam satu kelas menggunakan modul, sebuah modul. Lalu setelah diberikan perlakuan menggunakan modul, kalian memberikan tes akhir. Nah, jadi datanya itu hanya tes akhir saja, hanya satu, dan hanya untuk satu kelas. Jadi maksudnya hanya satu kelas dan satu jenis. Misalkan ini, kalian ingin mengetahui nih, apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan modul X tadi lebih dari 75 atau sama dengan 75. Nah, di sini kita akan menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesis alternatifnya kita tulis nilai rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan modul X tidak sama dengan 75 atau lebih dari 75. Dan hipotesis nolnya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan modul X sama dengan nilai 75. Nah, sekarang kita akan menggunakan SPSS praktek ya. Jadi, ini misalkan kalian meneliti dalam satu kelas ada 12 siswa. Di sini kalian menggunakan modul X lalu diberikan tes prestasi, tes akhir. Tes akhirnya ya hanya tes itu saja. Kalian akan meneliti apakah nilainya itu sama dengan 75 atau lebih. Nah, berarti langkah pertama kita menggunakan one sample t-test. Ingat ya, langkah pertama itu sebenarnya yang kita lakukan adalah mencari apakah data ini berdistribusi normal. Jika data ini berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan one sample t-test. Jadi, one sample t-test ini bisa digunakan dengan prasyarat datanya berdistribusi normal. Jadi, yang kita klik adalah yang pertama. Ini sebelumnya sudah saya cari bahwa data ini berdistribusi normal. Sehingga kita akan menggunakan one sample t-test. Jika sudah normal, kita menggunakan one sample t-test. Analyze, compare mean. Jadi compare mean ini menunya untuk analisis komparasi rata-rata. Komparasi mean. Jadi kalau uji komparasi rata-rata, ini menggunakannya analyze, compare mean. Nah, ini kan ada mean, ada one sample t-test, independent sample t-test, per sample t-test. Di sini kita akan menggunakan yang one sample t-test. Analyze, compare mean, one sample t-test. Karena datanya hanya satu saja, jadi hanya satu kelas dan satu jenis kayak gitu. Misal hanya post test saja dalam satu kelas, makanya one sample. Uji T one sample t-test. Kita klik. Nah, ini kan tadi data prestasi belajarnya, kita masukkan, kita klik, kita masukkan ke tes variabel, dan tes value-nya kita masukkan kan tadi kita akan melihat apakah dia sama dengan 75 atau lebih dari 75, maka kita ketik tes value-nya adalah 75. Di sini sudah optionnya biarkan sudah sama, biarkan saja. Lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Dari one sample statistik ini, prestasi belajar ini tadi ada 12 siswa yang diteliti dengan min atau rata-ratanya 83,3. Kalau dilihat dari rata-rata itu beda ya, tidak sama dengan 75. Tapi apakah perbedaannya itu signifikan? Nah, kita kalau mau melihat apakah perbedaannya signifikan, kita bisa melihat dari sini. Nah, jadi dari tabel one sample t-test ini kita lihat ini kalau kita menggunakan T hitung, kalau kita T hitung manual hasilnya nanti akan sama dengan ini 3,708 ini T hitungnya. DF itu degree of freedom atau DB derajat bebas. Degree of freedom derajat bebasnya itu adalah N-1. N-nya kan 12 kurangi 1 11. Nah, kalau kita akan melihat apakah rata-rata prestasi belajar siswa setelah menggunakan modul X itu
berbeda dengan 75, apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak? Kita lihat dari sini ya. Dari signifikan yang tutel. Signifikan tutel kita lihat dari sini. Nah, jadi kita lihat sebelumnya kriterianya apa sih? Kriteria keputusannya apa sih? Nah, di sini ada kriteria keputusannya. Jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Namun, apabila signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Nah, sekarang kita lihat nih, signifikansinya tadi berapa sih? Lebih dari atau kurang dari 0,05? Kita lihat di outputnya. Oke, di sini kita lihat nih dari signifikansi tutelnya 0,003. 0,003. Berarti kalau 0,003 ini kurang dari 0,05. Jadi kalau kita lihat